Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Rusliawati, Eskom MTI, selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Sebelum menyampaikan materi pada pertemuan hari ini, perkenalkan saya Sofi Dwi Kurnia, MPM 21411048 dari kelas Manajemen MBI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengelola ruang lingkup proyek, mengelola sumber daya proyek, dan mengelola pengadaan proyek. Materi yang pertama, mengelola ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan sumber daya tertentu. Ruang lingkup proyek diantaranya meliputi yang pertama, menentukan waktu dimulainya proyek, yang kedua, perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan, yang ketiga, pendefinisian dari ruang lingkup proyek, dan yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol atas perubahan yang mungkin saja terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Terdapat 3 garis besar untuk menciptakan keberlangsungannya suatu proyek, diantaranya meliputi yang pertama, perencanaan. Untuk mencapai sebuah tujuan, suatu proyek membutuhkan suatu perencanaan yang benar-benar matang, yaitu dengan meletakkan dasar dari tujuan dan sasaran dari suatu proyek, sekaligus menyiapkan semua program teknis dan menyiapkan administrasi supaya dapat diimplementasikan. Yang kedua, penjadwalan. Tujuan dari penjadwalan ini untuk meminimalisir segala penyimpangan yang mungkin saja terjadi selama proyek berlangsung, serta untuk mengoptimalisasi kinerja, biaya, waktu, mutu, dan juga keselamatan para pekerja yang harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Yang ketiga, pengendalian proyek. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian ialah berupa pengawasan, pemeriksaan, dan juga koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Materi yang kedua, mengelola sumber daya proyek. Sumber daya proyek adalah komponen yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi proyek. Ini mencakup orang, peralatan, uang, waktu. Oleh karena itu, kurangnya sumber daya akan menjadi kendala dalam menyelesaikan proyek. Jenis sumber daya dalam manajemen proyek yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi sumber terpenting dalam proyek karena untuk memajukan proyek dibutuhkan anggota tim yang memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan dan memiliki keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan proses secara efisien. Yang kedua ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan menjadi bagian terpenting dalam proyek karena melibatkan estimasi, pengelokasian, dan pengendalian biaya proyek untuk memastikan estimasi biaya paling akurat dan meminimalkan pembengkakan anggaran. Yang ketiga, sumber daya waktu. Sumber daya waktu adalah sumber daya proyek yang tidak terbarukan dan digunakan untuk menjadwalkan kegiatan proyek, pencapaian, dan tenggat waktu untuk mengukur produktivitas karyawan dan biaya proyek. Yang keempat, sumber daya material. Manajemen material mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, koordinasi, pemantauan, dan pengendalian semua proses yang berhubungan dengan material proyek. Fokus utamanya adalah mendapatkan bahan yang tepat dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Materi yang terakhir ada pengelolaan pengadaan proyek. Manajemen pengadaan adalah suatu proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Manajemen pengadaan diperlukan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses penyerahan proyek. Aktivitas dari manajemen pengadaan yang pertama, perencanaan pengadaan, yaitu menetapkan apa saja yang diperlukan, harus disediakan, dan kapan harus dilakukan. Memilih pemasok yang tepat dan kontrak yang sesuai dengan kesepakatan kerja. Perencanaan permintaan, yaitu mendokumentasikan permintaan produk dan mengidentifikasi sumber-sumber potensial. Mendokumentasikan pengadaan dalam bentuk request for proposal atau RFP dan mengembangkan kriteria evaluasi. Selanjutnya ada permintaan, yaitu proses melakukan permintaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
Berikutnya, seleksi sumber yaitu memilih supplier-supplier potensial, mengevaluasi prospek supplier dan negosiasi kontrak. Yang terakhir ada penyelesaian kontrak yaitu melakukan verifikasi kontrak dan audit kontrak. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.